Kita lagi. Oke. Baik, kita masuk ke chapter 34. Israel missionary people, Israel sebagai bangsa missionary. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya ya, bahwa bangsa Israel dipanggil keluar agar bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah bisa mengenal Allah Israel. Dan kita sudah pelajari juga sebelumnya bahwa Allah tidak memilih kasih. Siapapun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini sangat dikasihi Allah. Dan jika mereka ingin bertobat dan mau mempelajari tentang ketetapan-ketetapannya atau hukum-hukumnya, dia segera memimpin mereka. Dan yang kita pelajari juga sebelumnya bahwa gimana ini? Oke. Kita pelajari juga sebelumnya bahwa Allah sangat mengasihi umat-umatnya, dan orang yang dekat dengan Allah lah yang menjadi misioneri Tuhan. Jadi Tuhan dekat, orang yang dekat dengan Tuhan yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi juru-juru kabar Dia. Dan sekarang kita sudah di judul kecil, yaitu Israel bukan salah satu dari bangsa-bangsa. Atau Israel sejati bukanlah bagian dari bangsa. Atau maksudnya adalah Israel tidak ditujukan untuk dijadikan sebagai satu bangsa. Rencana Allah bagi Israel adalah agar mereka tidak menjadi sebuah bangsa. Kita cenderung untuk melihat apa yang ada, seolah-olah itulah yang harus terjadi, seharusnya terjadi, dan melupakan bahwa dari awal hingga akhir, bangsa itu menolak sedikit banyak untuk berjalan dalam nasihat Allah. Jadi ini bangsa Israel adalah bukan rencana Allah untuk menjadikan mereka bangsa. Sama dengan perkawinan ya, perkawinan poligami maksudnya. Jadi poligami itu bukan rencana Allah. Dan di sebelumnya kita telah bahas, Samuel telah memberitahukan pada bangsa Israel hal-hal buruk yang akan terjadi jika mereka menjadi satu bangsa. Jika mereka memilih seorang raja, tapi mereka bersikeras, tidak, kita harus menjadi satu bangsa. Dan Tuhan akhirnya mengizinkan mereka untuk menjadi satu bangsa. Dan dengan diizinkan mereka menjadi satu bangsa, kita akan melihat akibat-akibat apa yang akan terjadi jika mereka menolak nasihat Tuhan. Ini bangsa itu menolak sedikit banyak untuk berjalan dalam nasihat Allah. Oke, kita lanjut. Kita melihat bangsa Yahudi memiliki hakim-hakim, pejabat-pejabat, dan semua pelengkapan pemerintahan sipil. Pelengkapan sipil. Tapi kita harus ingat bahwa perjanjian Allah menyediakan sesuatu yang jauh berbeda, yang karena ketidakpercayaan tidak pernah mereka sadari sepenuhnya. Jadi sebenarnya inilah rancangan Allah ya, sebelumnya bahwa bangsa Yahudi, mereka ada hakim-hakim ya, ada pejabat-pejabat, semua pelengkap pemerintah sudah Tuhan siapkan untuk mereka. Dan apa yang Tuhan telah rencanakan tentu sangat baik dan sangat indah. Tapi yang saya garis bawah ini karena ketidakpercayaan yang mereka tidak sadari. Jadi memang rancangan Allah dan rancangan manusia itu berbeda. Ya, manusia menginginkan keinginan mereka sendiri. Tapi Tuhan mempunyai rancangan yang berbeda. Tapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk dijadikan satu bangsa. Oke, sampai di sini mungkin ada
tanggapan tentang judul kecil ini, Israel sejati bukanlah satu bangsa. Mungkin Ebing atau Pastor Jeki. Ya, Bing, silakan Bing. Israel sejati bukan salah satu dari bangsa-bangsa, salah satu dari bukan menjadi satu bangsa. Itu karena memang tekanan dari ketika Israel memiliki raja, itu mereka memilih menjadi sama dengan bangsa-bangsa. Dan Israel yang sejati itu demikian, dan Tuhan tidak berencana demikian, karena sistem dari bangsa-bangsa kafir kita sudah pelajari kemarin, itu sifatnya berbeda dengan kerajaan Tuhan, berbeda dengan sifat dari kerajaan Tuhan, dan rencana Tuhan bukan demikian. Sekalipun mereka sangat lengkap di dalam perangkat, ya, di dalam instrumen kebangsaan itu sudah sangat lengkap. Ya, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah yang Tuhan sendiri yang menciptakan mereka. Oke, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bing tambahannya. Jadi iya, jadi bukan rencana Allah untuk menjadikan Israel satu bangsa. Jadi sejak Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, mereka sudah menolak Tuhan. Sudah mulai memberontak terhadap Tuhan. Dan yang puncaknya adalah Tuhan bilang waktu mereka ingin mengangkat satu raja, mereka telah menolak aku. Jadi luar biasa sekali nih Israel ini, banyak sekali pertentangan, banyak sekali ketidakpercayaan yang mereka tujukan pada Tuhan. Sehingga akhirnya didirikan satu bangsa, dan apa yang terjadi dengan kerajaan-kerajaan yang sebenarnya tidak dikehendaki Allah. Jadi saat bangsa Israel dijadikan satu bangsa atau kerajaan, mereka menyerupai sama seperti orang kafir yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan setelah dijadikan bangsa, banyak hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan, ya. Terjadi konflik-konflik yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Oke, masih ada lagi yang mau tambahkan tentang pelajaran ini? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Israel, gereja Kristus. Kata gereja sangat umum digunakan. Namun mungkin hanya sedikit dari mereka yang menggunakannya yang menyadari bahwa kata ini berasal dari kata Yunani yang berarti dipanggil keluar. Dan kata ini lebih banyak digunakan untuk orang Israel dibandingkan dengan orang lain. Jadi kata gereja ini adalah dipanggil keluar, sama seperti bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir. Dipanggil keluar artinya dipisahkan, ya. Dipisahkan. Jadi tidak sama dengan kenapa bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, agar mereka tidak sama dengan bangsa Mesir, tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Mesir. Makanya dipanggil keluar.
Kita baca keterangan selanjutnya. Mereka adalah gereja Allah. Mereka telah dipanggil keluar dari Mesir dalam perjanjian lama. Mereka disebut sebagai jemaah, yaitu mereka yang berkumpul atau berhimpun bersama. Karena mereka adalah kawanan domba Tuhan, yang mana dia adalah gembalanya. Tuhan dikenal sebagai gembala Israel. Mazmur 30 ayat 1. Lihat juga Mazmur 23 ayat 1 yang kita sudah hafal bersama ya. Jadi gereja di masa-masa selanjutnya disebut sebagai kawanan domba Allah. Stefanus dalam khotbahnya di hadapan Sanhedrin berbicara tentang Israel sebagai gereja di padang gurun, the church in the wilderness. Jadi gereja adalah perhimpunan, perkumpulan jemaah di mana Tuhan adalah gembalanya. Jadi bangsa Israel adalah gereja Kristus. Sama dengan kita ya, jemaat Allah. Jadi pemimpin kita adalah satu, yaitu Tuhan sendiri sebagai gembala agung kita. Jadi di Mazmur 30 ayat 1 dikatakan Tuhan dikenal sebagai gembala Israel. Oke, kita lanjutkan. Hanya ada satu gereja. Hanya ada satu gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Itu terdapat dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Dan hanya ada satu tubuh. Gereja yang satu itu terdiri dari mereka yang mendengar dan mengikuti suara Kristus. Karena Kristus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Oleh karena itu, gereja di padang gurun itu identik dengan gereja Kristus yang sejati di setiap zaman. Jadi kalau kita menjadikan Kristus sebagai kepala, kita adalah bagian dari kumpulan jemaah, di mana Kristus adalah kepala. Jadi hanya ada satu gereja. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam Ibrani 3 ayat 2-6. Ketika Anda membaca ayat-ayat ini, ingatlah bahwa rumah Allah adalah jemaat Allah yang hidup. Sekarang ayat ini mengatakan bahwa Kristus setia di dalam rumah Allah. Sama seperti Musa, Musa setia di dalam rumah Allah sebagai seorang hamba. Dan Kristus sebagai anak di dalam rumah yang sama. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaannya dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kita adalah jemaat Allah yang hidup, rumah Allah, dan gembala kita adalah Yesus sendiri yang menuntun kita ya. Sama seperti bangsa Israel. Mungkin di bacaan ini ada tambahan, mulai dari Israel Gereja Kristus, karena Israel dikatakan sebagai satu perhimpunan, satu jemaah, mereka berkumpul bersama, Tuhan sebagai gembala mereka. Itu Daud yang menuliskan ya di Mazmur 30 ayat 1 dan juga Mazmur 23. Dan kita memiliki satu gereja yang dimana Kristus sebagai gembala kita, dan kita sebagai jemaahnya dikenal sebagai domba-domba. Dan domba-domba hanya mendengar satu gembala. Oke, ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada Sis Devi, ada Taudano ini, Ebing. Oke, silakan Bing. Jadi Israel sebagai gereja Kristus, dan sebenarnya pengertian Israel dan pengertian gereja itu sama ya. Kalau kita pelajari yang kemarin ya, bahwa sebenarnya Israel itu artinya ketika Tuhan memanggil orang berdosa dari keberdosaan kepada keselamatan, sama seperti wanita Kanaan, sama seperti Rahab ya.
Ketika mereka dari keberdosaan percaya kepada Tuhan, mereka tergabung dengan Israel ya. Mereka menjadi satu umat Israel. Nah, begitu juga dengan gereja Kristus, gereja dalam pengertian arti kata ya. Gereja sebenarnya dalam arti katanya adalah dipanggil keluar ya. Dipanggil keluar dari kegelapan dunia yang kemudian menjadi terang yang ajaib ya. Itu yang kita tahu ya tentang pengertian gereja. Dan pengertian gereja dan Israel itu pada dasarnya sama gitu. Itu sama-sama dipanggil dari satu keadaan yang berdosa atau keadaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan ketika mereka dipanggil, mereka itu menjadi satu kawanan ya, satu jemaah. Satu kawanan atau satu jemaah di mana Tuhan adalah pemimpin atau gembalanya. Dan baik Israel maupun gereja itu sebenarnya sama gitu. Kalau dilihat dari pengertiannya ya, pengertian dari kata yang digunakan baik Israel maupun gereja. Jadi sebenarnya pengertian gereja dan Israel itu sama. Dan Tuhan hanya punya satu gereja ya, satu gereja bukan dua gereja. Yaitu siapapun yang percaya kepada Tuhan ya, yang berbalik dari keberdosaan kepada kebenaran Tuhan, itu adalah gereja dan itu adalah Israel. Dan Tuhan hanya punya satu gereja di dunia ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ding, tambahan yang sangat bagus sekali. Jadi Israel dipanggil keluar untuk menjadi terang. Abraham juga ya sebelumnya dipanggil keluar. Dan Abraham dipanggil keluar untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Bukan untuk mendapat berkat, tapi untuk menjadi berkat. Kita juga dipanggil keluar sebagai jemaat Allah. Agar bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah yang hidup. Makanya judul besarnya adalah bangsa Israel atau kita sebagai jemaat Allah adalah sebagai misioneri. Jadi kita dipanggil keluar, ada satu tugas dan tujuan. Di paragraf awal dikatakan bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang lain. Dan di awal-awal juga bilang, katakan bahwa hanya orang dekat dengan Tuhan saja yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan ini. Jadi bersyukur ya kita belajar Bible study ini. Kita lebih mengerti, kita akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kabaran 3 malaikat ini ya, yang sangat penting. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, silakan. Sis Devi mungkin, atau Pastor Jeki. Jadi kita Bible study ya, supaya kita lebih paham lagi tentang pelajaran ini. Kalau belum ada, kita lanjut. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan ya. Nah, ini juga Yesus dipanggil keluar dari Mesir. Seperti yang tertulis, dari Mesir telah kupanggil anakku. Dia adalah kepala dan pemimpin dari umat yang keluar bersama Musa. Oleh karena itu, Kristus dan Musa berada dalam hubungan dan persekutuan yang sama. Dan barang siapa menjadi bagian dari Kristus harus mengakui Musa sebagai saudara di dalam Tuhan. Jadi itulah semua Yesus dipanggil keluar dari Mesir dengan satu tujuan yang sangat besar, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Jadi kita juga dipanggil keluar untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Fakta-fakta ini sangat penting karena ketika kita mempelajari rencana Allah bagi Israel, kita juga mempelajari model yang benar bagi gereja Allah di segala zaman, bahkan sampai akhir zaman. Jadi ini adalah rencana Allah, utama bagi Israel, bagi gereja Allah, dari segala zaman sampai akhir zaman. Kita tidak boleh mengutip secara sembarangan apa yang Israel lakukan sebagai otoritas untuk apa yang harus kita lakukan.
Karena mereka seringkali memberontak terhadap Allah. Dan sejarah mereka lebih sering mencatat kemurtatan daripada iman. Tetapi kita boleh dan harus mempelajari janji-janji dan teguran-teguran Allah kepada mereka. Karena apa yang Dia miliki untuk mereka, Dia miliki juga untuk kita. Jadi kita sebenarnya sama dengan bangsa Israel. Ya, jadi kita dipanggil keluar. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka lebih banyak memberontak terhadap Allah. Mereka sering murtad. Tetapi di sini ditekankan kita mempelajari janji-janji dan teguran-teguran Allah kepada mereka. Jadi kita tidak boleh mengikuti pemberontakan mereka. Tapi yang harus kita ingat adalah janji-janji dan teguran-teguran Allah pada mereka. Dengan mempelajari janji-janji dan teguran Allah, kita juga akan semakin dikuatkan bahwa Allah itu kasih. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena apa yang dimiliki oleh bangsa Israel juga sama. Kita mendapat bagian yang sama. Kita mendapat porsi yang sama yang Tuhan berikan untuk kita di akhir zaman ini. Ya, jadi kasih Tuhan tidak berubah, tapi respon kita yang bagaimana terhadap kasih Allah itu. Jadi bangsa Israel banyak menolak, memberontak. Mereka ingin menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa kafir. Mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Tapi dengan mempelajari kehidupan mereka, kita mempunyai iman yang kuat. Bahwa dengan mengikuti kehendak Allah, rencana Allah yang semestinya yang Tuhan rancangkan dari awal, maka pekerjaan misioneri ini akan berjalan dengan baik. Sampai di sini ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan yang selanjutnya. Oke, Bing, silakan. Ya. Ya, ini kalimat fakta-fakta ini ya. Fakta-fakta ini apa? Fakta-fakta ini adalah yang tadi ya, bagaimana pengertian dari kata Israel dan kata gereja itu sendiri itu sama, di mana Israel, bangsa Israel ya, atau orang-orang Israel menjadi Israel itu karena mereka dipanggil keluar ya, dipanggil keluar dari perbudakan Mesir atau dari kuasa dosa yang ada di Mesir ya, kepada Kanaan atau tempat yang benar ya, tempat yang benar atau tanah perjanjian ya. Nah, gereja pun sama ya, pengertiannya dipanggil dari keluar dari kegelapan dunia ya. Nah, fakta-fakta ini sangat penting ya, karena ketika kita mempelajari rencana Allah bagi Israel, kita juga mempelajari model yang benar dari gereja Allah di segala zaman, bahkan sampai akhir zaman. Jadi fakta di mana Israel adalah dipanggil keluar dari keberdosaan dan menjadi Israel ketika mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, begitu juga dengan gereja, ini menjadi model gereja segala zaman, bahkan sampai akhir zaman. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, kita tidak boleh mengutip secara sembarangan apa yang dilakukan Israel ya sebagai otoritas untuk apa yang harus kita lakukan, karena mereka sering kali memberontak terhadap Allah, dan sejarah mereka lebih sering mencatat kemurtatan daripada iman. Nah, teman-teman, jadi kalau kita tahu prinsip dari gereja, kita tidak akan sembarangan ya mengutip, kalau kita tahu ya pengertian dari gereja dan Israel itu apa, kita nggak akan sembarangan mengutip sejarah Israel. Karena Israel itu dipanggil keluar dari keberdosaan ya kepada kebenaran. Gereja pun sama. Nah, kita nggak bisa mengutip sejarah Israel yang jatuh sebagai otoritas ya untuk mendukung ya kesalahan-kesalahan kita gitu, atau membenarkan kesalahan kita. Dan mungkin ya ini dilatar belakangi pemikiran ini ya bisa saja ada banyak aplikasi, tapi mungkin di saat Wagoner menulis ini lagi
isu tentang kepemimpinan ya, kingly power di dalam gereja itu sangat sangat apa ya, bermasalah ya, sangat sangat bermasalah di dalam gereja. Dan mungkin banyak yang telah mengutip ya kepemimpinan Israel sebagai eh, pemilihan raja Israel ya sebagai alasan untuk memimpin seorang general conference saja waktu itu ya. Iya, Tapi ini aplikasinya banyak, ya. Teman-teman bisa iya, saja pernikahan, bisa saja praktek-praktek yang lain ya. Tapi dengan memahami fakta bahwa Israel dan gereja adalah pengertiannya sama, dipanggil keluar dari keberdosaan kepada kebenaran, menjadi satu umat yang percaya kepada Tuhan, satu umat yang mendengarkan firman Tuhan, ya kita nggak akan sembarangan ya mengutip cerita-cerita Alkitab untuk membenarkan kesalahan kita. Oke, mungkin iya. itu saja, Brother Iya, Onan. terima Terima kasih, kasih. Bing. Bagus sekali. Iya. Iya, jadi sebelum bangsa Israel juga memilih raja, Samuel sudah berikan beberapa alasan bahwa kalau kita punya sistem kerajaan, kalau kita punya pemimpin seorang manusia, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Sudah dirincikan semua, satu persatu sudah dibahas. Dia punya kekurangan-kekurangan yang, tapi mereka ngotot, tidak, kita harus ada pemimpin. Kita harus mempunyai seorang pemimpin. Orang harus ada raja. Kita harus sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah yang terjadi. Tapi di sini kita sudah dijelaskan. Ya. Kita tidak boleh mengutip secara sembarang apa yang Israel lakukan. Jadi, tapi kita boleh dan harus mempelajari janji-janji dan teguran-teguran Allah pada mereka. Karena apa yang dia miliki untuk mereka, dia miliki untuk kita semua. Jadi itulah yang harus kita tetap pegang ya. Oke. Sekarang kita masuk dalam topik kecil lain adalah gereja kerajaan. Umat Israel merupakan sebuah kerajaan sejak awal. Berabad-abad sebelum Saul memerintah mereka, karena gereja Allah adalah kerajaannya. Dan semua rakyatnya adalah anak-anaknya. Rumah tangga Allah adalah persemakmuran Israel. Commonwealth of Israel. Kristus bersama Bapa duduk di atas takhta kasih karunia. Dan gereja sejati mengakui dia dan hanya dia sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini sudah merupakan kerajaan sejak awal. Dan Kristus bersama Bapa duduk di atas tahta kasih karunia yang memerintah mereka. Berabad-abad sebelum Saul memerintah mereka. Karena gereja Allah adalah kerajaannya. Dan semua umat Tuhan adalah anak-anaknya. Tapi itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka ingin satu jemaat secara nyata. Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat menyebut dirinya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dalam kerajaan dan dalam ketukunan menantikan Yesus. Kristus menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Bahkan raja orang Yahudi, Matius 27 ayat 2. Dan menerima penghormatan sebagai raja Israel. Namun, bahkan ketika mengklaim dirinya sebagai raja, Yesus menyatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi, akan tapi kerajaanku bukan dari sini atau dari dunia ini. Jadi, orang yang menerima Kristus, Yesus sebagai raja kita. Jadi waktu Tuhan di dalam dunia ini, dia katakan bahwa kerajaanku bukan di tempat ini. Kalau kerajaanku di tempat di dunia ini, tentu hamba-hambaku telah melawan dan menentang, tapi kerajaan Tuhan bukan ada di sini. Oke, kita lanjut.
Karena kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, maka gerejanya, tubuhnya, dan orang-orang yang telah Dia pilih dan dipanggil dari dunia tidak boleh menjadi bagian dari dunia ini. Meskipun berada di dalamnya, gereja tidak boleh bersekutu dengan dunia untuk tujuan apapun. Satu-satunya kegunaannya di dunia adalah untuk menjadi terang dunia, garam yang dengannya sebanyak mungkin bagian dari dunia ini dapat diawetkan. Ia tidak boleh menjadi bagian dari dunia seperti halnya terang yang menerangi kegelapan. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi karena kita mengakui Yesus sebagai Raja kita dan kerajaan Tuhan tidak ada di dunia ini, yang kita dipanggil keluar tidak boleh menjadi bagian dalam dunia ini. Meski kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak boleh bersekutu dengan dunia untuk tujuan apapun. Karena kita sudah dikhususkan menjadi satu umat pilihan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani ya. Satu-satunya kepunyaan Allah di dunia ini untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia. Jadi kita tidak boleh menjadi bagian dari dunia ini, dan kita punya raja, yaitu Kristus sendiri yang menjadi raja kita. Jadi pemimpin kita, menjadi gembala kita sebagai kawanan domba-domba Allah. Oke, sampai sini ada yang mau tambahkan? Silakan. Halo, Nang. Ya, Oi, silakan. Ya, jadi kemarin itu belajar bahwa bangsa Israel mereka mau pilih raja kan, atau mereka mau jadi sama dengan bangsa yang lain gitu. Iya. Tetapi di sini Tuhan Yesus bilang dia itu punya kerajaan dan dia itu sebagai raja gitu. Jadi apa maksudnya kalau misalnya contoh ya, jadi waktu kemarin kita juga pikir kalau di zaman kita itu apa gitu untuk kalau kita mau pilih istilahnya mau tolak Tuhan dan kita mau pilih ada raja atau pemimpin dalam kehidupan kita atau sebagai gereja gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau Yesus itu sebagai orang punya raja, kita itu tidak akan bersekutu dengan dunia karena kerajaan Kristus itu bukan di dunia ini, ya kan? Iya. Jadi di gereja pun atau di dalam kehidupan kita, kita sebagai bangsa Israel dipanggil keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, dan kita itu menjadi terang dunia atau menjadi garam dunia. Artinya kita tidak ada persekutuan apapun dengan dunia. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang di dunia, sama seperti ada orang-orang yang lain sampai istilahnya country living itu menjadi tempat persembunyian untuk mereka gitu, nggak mau ada berasosiasi dengan orang lain. Tapi sebenarnya bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita pergi berbaur dengan orang-orang dunia, tapi tidak menjadi bagian mereka atau mengikuti keduniawian atau apa yang dunia tawarkan ya, tetapi berbeda dengan dunia dan kita di situ sama seperti bangsa Israel menjadi misioneri kan, ini kan dia punya judul. Iya, betul. Jadi menjadi misioneri itu adalah beda dengan dunia dan mengabarkan akan Injil. Nah, Injil apa yang kita harus kabarkan, yaitu bangsa Israel sudah banyak sekali penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ditunjukkan kepada mereka, apalagi yang terakhir itu mereka menyeberangi sungai Yordan itu kan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat ya yang kita lihat waktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Dan itu kalau disaksikan kepada bangsa-bangsa lain akan mengenal Tuhan gitu. Iya. Tapi sayang sekali sejarah bangsa Israel dulu diulang kembali kepada sejarah bangsa Israel modern, di mana kita sudah melupakan Injil Tuhan, gospel aja kita nggak tahu, pekabaran malaikat ketiga pun ditolak. Jadi mau istilahnya mau kasih kabarkan ke dunia, ke orang lain itu bagaimana caranya gitu, sedangkan kita sendiri nggak mengetahui akan Injil itu sendiri, kuasa Tuhan itu sendiri.
kita nggak mengalami dalam kehidupan kita sendiri, bahkan gereja bersatu dengan dunia atau kehidupan kita pribadi. Jadi raja siapa yang kita pilih ya, itu bukan Yesus sebagai raja, tapi raja dunia atau dunia yang kita pilih ya. Jadi dengan pelajaran ini kita lihat juga bahwa kita harus mempelajari teguran-teguran yang diberikan kepada bangsa Israel dan juga janji-janji yang Tuhan berikan kepada mereka, janji kepada Abraham, itu juga akan menjadi milik kita kalau kita di dalam Kristus. Dan kita sudah tahu kan everlasting covenant itu adalah perjanjian kekal, yaitu Tuhan memberikan tanah ya, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, kerajaan surgawi yang akan dimiliki selama-lamanya, dan orang yang memiliki tanah itu selama-lamanya dia harus hidup selama-lamanya, everlasting life. Dan semua janji itu ada berasal di dalam Kristus. Tapi untuk kita berada dalam Kristus, kita harus memilih Kristus sebagai raja, ya kan? Bukan memilih raja di dunia, tapi memilih dia sebagai raja kita. Dan kalau memilih Kristus sebagai raja kita, ya kita harus mengikuti apa yang raja kita command atau perintah, bukan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Dan itu juga menjadi challenge ya, maksudnya I'm giving a comment atau tambahan, addition, anything, itu juga menjadi bagian kita secara pribadi, challenge untuk mengkoreksi diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengikuti Kristus sebagai raja atau memilih sebagai ada hal-hal duniawi yang kita pilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita harus bawakan dalam doa untuk kita menjadi true missionary, memberikan Injil atau kabar kepada dunia. Oke, nah itu aja, thank you. Iya, kasih tambahannya. Oke, go ahead, Bing. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi teman-teman ini penting sekali ya, karena sifat dari kerajaan Kristus beda dengan kerajaan dunia, atau kerajaan Kristus bukan dari atau sama dengan kerajaan dunia, bukan dari dunia atau sama dengan kerajaan dunia, maka kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, maka gerejanya, tubuhnya, atau orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil dari dunia tidak boleh menjadi bagian dari dunia ini meskipun berada di dalamnya. Gereja tidak boleh bersekutu dengan dunia untuk tujuan apapun. Satu-satunya kegunaannya di dalam dunia adalah untuk menjadi terang dunia. Nah, teman-teman, contoh yang paling jelas sebenarnya seperti yang kemarin ya, saya sudah sampaikan, yaitu adalah Daniel dan kawan-kawan. Ini jelas sekali ya, mereka itu ada di dalam sistem dunia, tapi mereka bukan bagian dari dunia. Nah, ketika mereka bukan bagian dari dunia, mereka itu bisa menjadi terang dunia. Nah, bagi saudara-saudara Daniel yang lain ya, atau saudara-saudara sebangsa Daniel yang lain, ya, yang ada di dalam dunia tapi tidak berbeda dengan dunia, ya mereka bukan menjadi saksi bagi Tuhan ya, dan tidak akan pernah menjadi saksi bagi Tuhan. Tetapi ketika mereka berbeda, ya, menjadi berbeda dengan dunia, maka mereka itu bisa menjadi apa ya? Menjadi alat Tuhan untuk menjadi terang dunia. Dan itu yang kita saksikan ya waktu Daniel ya dan teman-teman dipaksa untuk makan yang dilarang, kemudian dipaksa untuk menyembah patung, kemudian dipaksa hanya untuk menyembah raja. Nah, ketika mereka
menolak ya, ketika mereka menolak mengikuti apa yang dituntut dunia yang berlawanan dengan apa yang dituntut oleh Tuhan, itu mereka menjadi bisa ya, mereka menjadi berbeda, dan ketika mereka berbeda, mereka bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, bagi mereka yang sama, itu tidak mungkin, teman-teman. Itu tidak mungkin. Jadi prinsipnya, kenapa kerajaan Tuhan itu berbeda, ya, berbeda dengan kerajaan dunia, supaya mereka bisa menjadi saksi gitu. Dan ini adalah satu prinsip yang sangat mendasar ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan? Ya, kita harus terbebas dari seluruh sistem dunia, ya. Kita harus terbebas dari apa yang, kalaupun kita di dunia, sistem di dunia itu tidak boleh mendikte kita, ya, atau bisa mengendalikan kita ya, teman-teman, untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika ada masalah, ya, artinya ketika kita tidak bisa menjalankan kepercayaan kita dengan bebas kepada Tuhan, ya kita sebenarnya lagi membuat persamaan dengan dunia. Dan kalau kita lagi membuat persamaan dengan dunia, ya sangat sulit ya bagi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan yang membuat Israel itu berbeda supaya mereka bisa menjadi saksi. Oke, mungkin itu aja dulu. Dan terima kasih. Iya, Bing, terima kasih banyak tambahannya. Jadi kita harus berbeda ya, tidak boleh sama seperti dunia ini. Oke, ada lagi yang lain mau kasih tambahan? Silakan. Saya lihat banyak partisipan ini. Jadi semua dipersilahkan untuk bisa menambahkan atau ada pertanyaan agar Bible study kita semakin jelas ya. Karena kita Bible study belajar sama-sama. Jadi saya ini bukan berkhotbah, tapi kita belajar sama-sama. Terima kasih Oi Ebing yang telah menambahkan. Kalau sudah tidak ada, saya akan lanjut. Oke, jadi ada dua golongan yang berbeda di dunia ini. Gereja dan dunia. Jadi gereja dan dunia ini tidak sama ya, beda. Tetapi ketika gereja membentuk persekutuan dengan dunia, baik secara formal maupun dengan mengadopsi metode atau prinsip-prinsip dunia, maka sebenarnya hanya ada satu golongan, yaitu dunia. Jadi tidak ada dua lagi. Jadi kalau gereja bersatu dengan dunia, metode yang di dunia diambil oleh gereja, jadi sudah ada dua golongan lagi, hanya satu. Akan tetapi dengan kasih karunia Allah, selalu ada segelintir orang yang setia, bahkan pada masa kemurtatan yang paling parah sekalipun. Jadi luar biasa sekali ini. Saya juga baca buku-buku kemurtatan Alfa dan Omega. Jadi walaupun terjadi kemurtatan yang sangat besar di Alfa dan di Omega di akhir, tetap akan ada umat-umat pilihan. Walaupun hanya segelintir orang yang setia berada di pihak Tuhan ya. Jadi walaupun dia bilang gereja sudah kelihatan runtuh, tapi tidak akan runtuh secara menyeluruh. Karena tetap ada umat-umat Tuhan di sana yang memegang prinsip-prinsip kebenaran ya. Jadi jelas ya dalam bacaan ini berbeda sekali antara gereja dan dunia. Seperti Ebing jelaskan tadi, tidak ada persamaan sedikit pun. Kita harus berbeda. Jadi kalau prinsip-prinsip dunia ini kita adopsi, kita pakai, kita gunakan. Jadi hanya ada satu golongan, yaitu hanya dunia saja. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Allah, akan tetap ada orang-orang yang tetap setia pada masa kemurtatan ini. Halo, orang hilang. Masuk ke materi yang baru. Kalau tadi orang hilang, Ya, atau kita yang hilang? Orang hilang. Oh, orang yang hilang. Iya, iya. Sudah oke.
Oke, oke. Jadi kita lanjut ya. Israel kuno bukanlah sebuah teokrasi. Sangat lazim untuk menyebut Israel sebagai sebuah negara teokrasi atau negara yang dipimpin oleh Allah sendiri ya. Memang demikianlah rancangan Allah dan demikianlah yang seharusnya. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, Israel tidak pernah menjadi teokrasi. Paling tidak, Israel bukanlah sebuah teokrasi ketika bangsa itu menuntut seorang raja duniawi. Seperti kata mereka, supaya kami juga menjadi sama dengan semua bangsa lain. Karena dengan melakukan hal itu, mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Jadi sebenarnya Israel kuno ini dirancang adalah sebagai negara, sebagai bentuk pemerintahan teokrasi, yaitu Allah yang memimpin langsung. Tapi bangsa Israel menolak. Mereka ingin mengangkat seorang raja. Dengan mereka mengangkat seorang raja, secara otomatis mereka menolak Tuhan sebagai raja mereka. Oke, kita lanjut. Sungguh aneh ketika orang-orang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Israel yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sebagai satu pembenaran untuk melakukan hal yang sama di dalam gereja saat ini. Dan penolakan mereka terhadap Allah sebagai alasan bahwa mereka diperintahkan oleh kuasanya. Oke, bagus sekali kutipan ini ya. Jadi sungguh aneh ketika orang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang berlawanan dengan kehendak Allah, yang dimana mereka ingin mengangkat seorang pemimpin sebagai pembenaran untuk mereka sendiri untuk melakukan hal yang sama di gereja saat ini. Jadi dengan diangkat seorang raja atau pemimpin berarti mereka menolak Allah sebagai pemimpin mereka atau diperintah oleh kuasa Allah. Oke, gimana teman-teman? Ada tanggapan untuk ini? Silakan. Dari Ebing mungkin, Sis Devi. Oke, silakan. Iya. Halo. Ya, silakan, Bing. Oke, jadi mungkin ya Wagoner lagi ketika menulis ini lagi isu hangat ya di gereja kita, di organisasi sehubungan dengan ketua General Conference ya atau pemimpin gereja yang telah bersikap bersikap seperti kingly power. Itu Iya. bahasa Ellen White kan. Iya, Makanya ini kan dicetak di tahun 1900 ya. Di tahun 1901 itu mereka rapat dan terjadi reorganisasi ya. Ada reorganisasi di tahun 1901 di mana General Conference tidak lagi dipimpin oleh seorang ketua ya. Tapi ketua General Conference hanya perwakilan. Jadi teman-teman, ini mungkin latar belakangnya ya. Salah satu ya yang diaplikasikan di zaman Wagoner ya. Ada banyak orang yang mencoba mengutip ya bagaimana Israel memilih raja sebagai satu pembenaran ya untuk melakukan hal yang sama. Padahal itu satu kesalahan ya, satu kesalahan. Nah, ini kembali ya ke tadi Joy juga sudah sempat singgung. Ini satu kesalahan besar ya bagi Israel ketika meminta raja atau memilih supaya ada raja. Nah, di zaman kita ini apa gitu? Nah kan ketua General Conference ini bukan lagi raja gitu, tapi di zaman kita apa gitu? Nah teman-teman, salah satu sifat utama ketika satu kerajaan dipimpin ini kerajaannya yang berbeda ya dengan kerajaannya Tuhan, selalu muncul yang namanya tangan besi. Ya. Tangan besi atau kingly power ya, di mana bawahannya itu bisa didikte seenaknya gitu. Nah, teman-teman,
sifat dari kerajaan Tuhan itu berbeda dan sangat bertolak belakang ya. Ketika gereja Kristen pada mulanya juga ya, pada mulanya membentuk kepausan, sebenarnya sama teman-teman. Mereka Iya. sebenarnya lagi mencoba menjalankan satu kepemimpinan yang sama, ya, dan hasilnya sama. Iya. Mungkin kepausan di awal-awal masih cukup baik ya di anggapan orang gitu, atau di anggapan dunia. Tetapi pada akhirnya karena sistem gereja dijalankan dengan sistem pemerintahan dunia, hasilnya tetap sama, ya. Bahwa tangan besi itu selalu muncul. Sifat dari Iya. kerajaan-kerajaan kafir itu selalu ada, teman-teman. Iya. Dan ini teman-teman bisa berada dimanapun kita berada, entah di dalam pekerjaan pelayanan ya, entah di dalam rumah tangga ya, entah di dalam pekerjaan dunia, ini sama teman-teman. Ketika Iya. kita berada di dalam satu sistem di mana sistem itu adalah pemerintahan kafir atau pemerintahan dunia, yang kalau ada ciri tangan besi, ya Iya. tetap kita berada dalam satu sistem yang sama dimanapun ini teman-teman. Jadi Iya. menjadi tugas kita adalah kita harus keluar dari situ, ya kita harus keluar dari sistem itu gitu. Sejauh yang kita bisa ya teman-teman, sejauh itu dalam tanggung jawab kita. Misalnya kalau itu dalam rumah tangga kita, ya kita harus menjalankan rumah tangga itu bukan dengan sistem pemerintahan dunia ya. Iya. Jadi ini penting sekali ya. Ini penting sekali kenapa? Karena ketika kita memilih sama, ya, memilih sama dengan alasan apapun, kita menolak Tuhan seperti yang Dilakukan terjadi ya bangsa pada Israel. bangsa Israel. Ketika Iya. mereka memilih raja, mereka bukan menolak Samuel tapi menolak Tuhan. Dan kalau mereka menolak Tuhan, mereka tidak akan pernah menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, Iya. bagaimana kalau kita berusaha menjadi saksi bagi Tuhan, ya, sementara kita menolak Tuhan, teman-teman, hasilnya kita nggak ada beda dengan kepausan. Iya. Oke, mungkin itu aja, Dang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bing atas pencerahan yang baik sekali ya. Ada lain yang mau tambahkan sehubungan dengan apa yang Ebing sampaikan? Silakan. Oke, tidak ada ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Tapi dengan iman kita menjadikan Tuhan ya sebagai pemimpin kita, raja kita. Karena kita lihatlah pemimpin dunia seperti apa. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat, dan kesalahan-kesalahan yang dibuat itu akan menjadi tontonan orang-orang dunia. Oh begini ya organisasi Tuhan, beginilah kerajaan Tuhan. Jadi itu sama seperti mempermalukan Allah. Padahal mau sistemnya teokrasi yang Tuhan memimpin langsung agar namanya dimuliakan dan dibesarkan. Tapi saat mereka mengangkat manusia sebagai raja, ya manusia tidak sempurna ya, banyak kekurangan dan kesalahan. Dan mereka melihat manusia itulah identik dari bangsa itu. Sama seperti Daud melakukan banyak kesalahan. Dan raja-raja Israel yang lain. Jadi mereka sudah tidak melihat Allah lagi, tapi mereka akan melihat pemimpin dari bangsa itu tersebut. Dan itulah yang terjadi. Banyak raja-raja Israel yang murtad dan mengikuti menyembah berhala, dan mereka sama seperti bangsa-bangsa kafir. Dan puji Tuhan dengan mempelajari ini, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Dan tadi kita sudah bahas ya, kita melihat teguran-teguran Tuhan bagi mereka, dan kita tidak boleh sama seperti mereka. Oke, kita lanjut kalau tidak ada tambahan lagi. Apa itu teokrasi? Boleh. Oh ya, silakan Pendeta Pastor. Silakan. Boleh. Ini bukan menambahkan tapi malah okay. Bertanya ini. Ya, saya menyimak ya, dan ada pemahaman-pemahaman yang mencerahkan.
mengenai apa yang terjadi pada waktu pemilihan raja Ya, dengan bagaimana situasi organisasi kita sekarang ini, ataupun iya, mungkin yang waktu itu di tahun 1900. iya, Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang memisahkan diri, mm-mm, ya, memisahkan iya, diri dari ya gereja kita. iya, Secara eksklusif mereka memang kemudian mengelompokkan diri mereka karena ketidaksesuaian dengan kepemimpinan, contohnya seperti begitu. iya, Jadi kalau misalkan ini kan kita juga belajar ini iya, iya, bahwa Israel itu dipisahkan, gereja iya, juga dipanggil keluar. keluar, iya, Sekarang apakah konsep ini juga bisa diterima ketika organisasi kita ini kita lihat jalannya sepertinya ada iya, apa tadi ketimpangan, kingly power seperti iya, itu. iya, Apakah iya, kalau kita melihat hal ini kita memang boleh memisahkan diri seperti itu? Itu pertanyaan saja. Terima kasih. iya, iya. Oke, mungkin Nebing mau kasih tambahan atau Sis Joy, silakan. Halo, Ya, ya, silakan Bing. ini berat rasanya pendeta. Aduh. Ada Roh Kudus yang akan tuntun kita. Iya, iya. Jadi saya menanggapi ya dari bacaan-bacaan kita yang di mana kita mau tarik ya aplikasi dari bacaan ini yang sifatnya tidak berubah. Kalau kerajaan kan udah nggak ada di zaman kita gitu. Tapi sistem dan sifat itu bisa ada, ya. Nah, sifatnya itu selalu sama, teman-teman, nggak pernah berubah, yaitu tangan besi. Jadi ketika satu pemerintahan kerajaan kafir dijalankan, karena mereka tidak ada kuasa dari Tuhan ya untuk membuat pengikutnya mengikuti kebenaran, ya mereka menggunakan tangan besi atau paksaan. Kenapa bisa? Ya Tuhan kenapa bisa orang-orangnya atau pengikutnya mengikuti dia? Karena ada kuasa yang menggerakkan, ya ada kuasa yang menggerakkan pengikut-pengikut atau umat-umat Tuhan ya untuk mengikuti peraturan Tuhan. Itu ada kuasa yang menggerakkan atau yang mengilhami mereka pada akhirnya melakukan aturan itu dengan senang hati. Dan ini adalah dua hal yang berbeda dari kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia ya. Tetapi poinnya sama, poinnya juga berbeda ya teman-teman. Yaitu kalau kerajaan Tuhan itu arahnya adalah untuk menyembah Tuhan, sedangkan kalau kerajaan kafir atau sistem pemerintahan kafir arahnya adalah untuk menyembah ya berhala ya atau setan sendiri ya. Dan ini yang menjadi perbedaan ya yang saya mau jelaskan dulu. Nah, ketika gereja kita ya di 19 ya tahun-tahun ini ya ketika Wagunar menulis ini menjadi masalah seperti itu, yang terjadi adalah reorganisasi. Yang seperti sekarang ini ya, ada General Conference, tapi General Conference ini bukan dikendalikan oleh seorang ya, tapi harus ada perwakilan, ya perwakilan atau ada konferensi. Konferensi menjadi kekuatan tertinggi ya, kekuatan tertinggi untuk mengambil satu keputusan. Dan ini sudah dijalankan ya untuk gereja kita, ya untuk gereja kita. Jadi bagaimana dengan tadi ya pertanyaan ada kelompok-kelompok orang yang pada akhirnya membuat keputusan untuk memisahkan diri ya. Ini kita bilang ya, pendeta ini agak sulit kita mau jawab karena begini,
kalau itu mereka memisahkan diri sementara untuk belajar kebenaran, kita rasa itu pilihan pribadi. Tapi kalau mereka memisahkan diri terpisah dari organisasi di dalam satu sistem kepemimpinan dan kebenaran, menurut kita mereka sudah melakukan kesalahan. Karena sistem kebenaran kita kita masih bilang masih sesuai ya dengan yang menjadi masalah dengan gereja kita adalah kita tidak menjalankan secara penuh ya kebenaran yang kita telah terima ya, dan kita tahu kenapa itu demikian ya, itu udah menjadi akar persoalannya udah berawal dari 1848 ya. Gereja kita menjadi sangat sulit untuk bisa menjalankan kebenaran ya karena itu ya, kebenarannya tidak penuh gitu. Nah, mengenai keputusan-keputusan bagaimana ya kalau ada sekelompok orang atau seorang, kita rasa kalau itu supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan, itu tidak masalah. Tapi kalau mereka sudah membuat satu keputusan dan menyatakan diri terpisah dari organisasi, ya itu masalah karena kita masih yakin bahwa organisasi ini akan dipulihkan. Ya, Israel itu pada akhirnya ya akan menang. Israel itu bukan kalah ya. Ya kita tahu sejarah Israel ini sejarah murtad ya. Tetapi Israel itu sendiri artinya pemenang ya. Jadi kita masih percaya dalam arti kata Israel atau kata Kristen atau kata Advent itu sendiri, gereja itu akan menjadi satu umat yang menang. Dan ya kalau bukan kita ya Tuhan menggunakan ya siapa gitu yang mendapatkan satu kesadaran ya. Mungkin itu aja, pendeta bagaimana? Atau ada yang lain? Terima kasih. Iya, gimana pendeta? Oke, terima kasih. Ini penjelasannya saya pikir bermakna bagi kita untuk menyikapi hal-hal ini. Kalau kita membentuk kelompok baru, apalagi terpisah dari organisasi, maka sebenarnya kita sedang mengangkat raja kita sendiri juga. Karena Ya, tetap betul. saja itu pasti ada kepemimpinan dan lain sebagainya ya. Ya. Kalau kita mau mengelompokkan lagi gitu. Kalau misalnya tadi memisahkan diri dalam pengertian kembali merenung, belajar lagi, itu mengkoreksi diri kita juga kan, apakah keputusan kita itu benar atau tidak. Dan ya Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang benar lagi ketika kita memang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi penekanan dari pelajaran kita ini adalah bahwa bangsa Israel itu dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi misioneri. Jadi bukan kelompok yang mengasingkan diri lalu menganggap bahwa diri mereka kudus dan tidak boleh berbaur. Itu jadi tidak akan berbaur atau lebih akan berdiri sendirilah udah. Lalu kemudian menganggap diri mereka yang lebih lebih kudus dari yang lain. Iya. Kebenaran itu ingat ini adalah kebenaran Kristus ya, bukan kebenaran diri kita, dan Kristus itulah raja kita. Jadi dengan kata lain bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa diri kita ini sudah lebih benar daripada yang lain karena satu saja 0,0001% tidak benar itu akan membuat kita mati, binasa. Seperti itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menganggap dirinya ini sudah layak masuk surga gitu dengan konsep-konsep pengudusan yang mereka miliki begitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa yang
yang dimaksud dalam pelajaran kita sekarang ini adalah kita ini dipanggil keluar untuk menjadi saksi. Itu yang jadi pelajarannya, bukan tadi ya mengutip sembarangan tentang kondisi-kondisi kelemahan-kelemahan bangsa Israel, lalu kemudian menerapkannya di dalam kehidupan kita sekarang, padahal itu adalah teguran-teguran sebenarnya yang justru harus dihindari dari bangsa Israel. Nah, yang jadi pegangan kita untuk yang benar mengenai mempelajari bangsa Israel itu adalah bahwa mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Gereja pun dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi misioneri, menjadi terang, menjadi garam. Itu konsentrasinya begitu. Dan terang, garam, terang itu harus berada di kegelapan, garam itu harus berbaur, gitu ya, menjadi penyedap di mana saja dia berada. Tidak boleh menumpuk. Kalau menumpuk itu nanti justru tidak berarti, justru membuat tidak enak, dan lain sebagainya. Jadi kita konsentrasinya mengambil pelajaran dari bangsa Israel itu ke sana ya. Jangan dibelok-belokkan, jangan diambil penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bangsa Israel itu sendiri sebagai model kita sekarang. Ya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Mudah-mudahan ini sudah jelas ya untuk kita semua. Tuhan bilang kerajaanku bukan di dunia ini. Kalau kerajaanku di dunia ini, hamba-hambaku sudah melawan. Kalau kita melawan berarti kita adalah hamba-hamba dunia ya. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan? Oh, silakan. Saya dengar? Ya, jelas sih, jelas. Oke, ya. Jadi mau ditambahkan yang tadi sudah Edwin dan Pendeta bilang. Jadi kita tahu ini kan gereja Advent itu kan pergerakan ya, pergerakan Advent. Tuhan sendiri yang memilih untuk sama dengan tujuan bangsa Israel untuk menjadi misionari kepada dunia gitu. Jadi waktu Tuhan memilih kita untuk menjadi gereja, dan kita tahu juga ya Tuhan sendiri juga yang membentuk General Conference, dan kita tahu ketua General Conference pertama itu kan James White. Ada pemimpin di situ. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa gereja General Conference itu semua dibangun atau dibentuk oleh Tuhan itu sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus kayak kaget? Wah, istilahnya contoh, kenapa pemimpin ada yang korup, ada yang begini, ada yang begitu, itu kan. Jadi orang-orang yang memisahkan diri dari conference itu, mereka hanya memfokus kepada keburukan-keburukan. Ya, mereka hanya memfokuskan kepada keburukan-keburukan dari pemimpin, ambil kutipan-kutipan yang cepat sana, cepat sini untuk mereka mau keluar dari conference, dan sekali lagi untuk membentuk akan pergerakan mereka sendiri gitu. Nah, tadi Edwin bilang yang mana ada orang misalnya mau Bible study gitu. Kita lihat juga banyak orang yang begitu gitu. Hari Sabat ada gereja-gereja yang mereka hanya mau belajar dari Alkitab sendiri gitu. Misalnya mereka mau bahas buku Roma secara teliti gitu. Jadi waktu yang mereka gunakan itu mereka gunakan Sabbath School Hour atau Hajar Sabbath School untuk mereka bahas buku Roma misalnya. Atau ada di satu gereja yang mereka hanya khusus untuk family Sabbath School. Jadi bapak, anak, ibu, suami istri dengan anak-anak ada program family Sabbath School. Tetapi mereka masih berada di dalam satu bukan kelompok yang keluar dari gereja terus kemudian mau bilang gereja sudah Babylon lah atau sudah murtad dan kita harus keluar. Dan kalau orang-orang seperti itu yang melakukan hal seperti itu, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa diri mereka itu lebih benar dari gereja kita. Kita lebih suci dari situ. Kalian jangan, nggak boleh mingle, nggak boleh gabung lagi gitu.
Jadi kita itu suci, di sana itu kotor, seperti itu Babylon atau sarang burung apa gitu ya. Jadi Nyamun. kita ya penyamun gitu. Jadi kita bisa lihat ada gereja-gereja yang masih dalam gereja conference, tapi amat school hour itu yang kita lihat ya, mereka bisa melakukan ada yang tadi saya bilang, it is up to them mau bikin apa, tapi mereka masih berada di dalam dalam gereja atau di dalam dalam gereja atau wadah yang Tuhan sendiri bentuk gitu. Jadi bukan keluar untuk memproklamasikan kalian harus memisahkan diri, tidak seperti itu. Dan kita tahu bahwa yang tadi Ebin sudah bilang ya, walaupun kita lihat tidak pemimpin secara faktanya itu ada yang korup, ada yang enggak gitu. Jadi tidak semua pemimpin yang korup, kemudian ada satu pemimpin korup, akhirnya semua orang bilang, oh gereja sudah Babylon gara-gara pemimpin ini begini, gereja ini begini, gereja itu begitu. Mereka hanya ambil di gereja-gereja yang korup, kemudian taruh di YouTube video dan bilang, ini gereja Advent sudah begini gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan adalah, apakah orang-orang yang ambil video-video ya dari orang-orang gereja-gereja Advent yang korup atau apa mereka sudah keliling seluruh dunia dan mereka melihat seluruh gereja Advent seperti itu? Kan nggak seperti itu. Mereka hanya ambil gereja Advent yang misalnya pakai musik yang gimana gitu. Oh ini Advent sudah begini. Oh ada pemimpin yang begini. Oh iya gereja pemimpin sudah begitu. Sepertinya istilah bahasa Indonesia adalah nila setitik merusak susu sebelanga gitu. Satu korupsi membuat seluruh Advent sepertinya sudah begitu dan kita harus keluar dari gereja gitu. Tapi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, itu yang memimpin mereka itu masuk itu adalah imam-imam yang membawa hukum Taurat gitu. Dan kalau kita lihat imam-imam itu imam bisa melambangkan Tuhan Yesus yang memimpin, tapi di dunia ini imam itu melambangkan juga adalah pemimpin-pemimpin kita yang sudah dimurnikan gitu ya, atau pemimpin-pemimpin Tuhan memurnikan gereja dan juga memurnikan akan pemimpin-pemimpin seperti itu. Jadi kalau Tuhan ini gereja yang dia pilih, ini organisasi yang dia bentuk, kita harus mengikuti peraturan dari Tuhan itu sendiri karena Tuhan kita itu adalah raja kita. Saya mau mengikuti siapa? Mau mengikuti raja di dunia atau raja Tuhan? Dan kalaupun di raja pemimpin kita, misalnya contoh COVID yang waktu lalu, memang ada yang harus dipaksakan. Kalau kamu nggak bikin ini, kamu nggak bisa kerja lagi, kamu akan dipecat. Kita lihat itu seperti pemimpin paksaan gitu. Itu kan sudah seperti ya sistem kepausan gitu. Tetapi nggak seluruhnya begitu gitu. Di mana-mana ada yang membela, harus ada freedom, nggak boleh dipaksakan, ada yang memaksakan. Jadi selalu di mana-mana itu, mau di gereja, mau di dunia, tetap ada dua kelompok orang. Ada yang mengikuti Tuhan, ada yang tidak mengikuti Tuhan. At the end, orang-orang yang akan mengikuti Tuhan lah yang akan continue masuk di tanah perjanjian. Orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan yang tidak akan masuk. Tetapi secara keseluruhan kita lihat bahwa Tuhan yang memilih gereja ini, Tuhan yang membentuk General Conference, dia akan memimpin. Banyak sekali kutipan-kutipan Ellen White yang mengatakan bahwa kalau Tuhan yang pilih, dia juga yang akan singkirkan gitu. Kalau kita lihat ya raja-raja, Raja Babylon, Tuhan pilih, Tuhan singkirkan Medo Persia, itu semua pemimpin Tuhan yang pilih. Gereja General Conference pun, ketua General Conference, Tuhan pilih, dia pilih. Kalau dia lihat dia punya tujuan sudah terlaksanakan, bisa diganti dengan orang. Jadi Tuhan itu penuh dengan kebijaksanaannya. Kita sampai manusia menaruh Tuhan itu hanya dalam satu ukuran gitu. Kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas. Dia bisa, he can see the end from the beginning gitu. Dia bisa lihat sampai di ujung, permulaan sampai ujungnya. Dia tahu siapa yang dia mau taruh di situ. Jadi kita sepertinya udah begini, udah begitu. Ya memang sudah begitu. Sejarah bangsa Israel juga penuh kemurtadan. Tapi at the end Tuhan yang akan memimpin kita untuk masuk
di tanah Kanaan. Dan mungkin teman-teman juga saya kirim dia punya ada kutipan di grup, kalian bisa baca di situ juga mengenai Ellen White tulis ya mengenai orang-orang yang keluar dari General Conference. Jadi mungkin itu aja tambahan yang bisa diberikan. Thank you. Iya, terima kasih tambahan yang bagus, sangat menguatkan. Ada lagi yang lain, si tambahan? Silakan. Sebelum kita masuk ke materi yang lain. Ya, Ya, jadi silakan. pada prinsipnya ya, bangsa Israel itu dipanggil keluar untuk menjadi saksi bagi dunia. Dan bagaimana mereka menjadi saksi bagi dunia itu harus berbeda dengan dunia. Ketika mereka bersama dengan dunia, mereka tidak bisa. Nah, teman-teman, salah satu yang diangkat ya dalam bacaan kita adalah sistem pemerintahan atau sistem raja gitu. Yang membuat Iya. ketika bangsa Israel memilih untuk menjadi seperti itu, ternyata pilihan itu menolak siapa Tuhan. Ya. Itu kasus di bangsa Israel ya. Nah, yang kita coba tarik aplikasi untuk kita saat ini nggak ada raja, teman-teman. Ya kalau bisa dibilang raja, ya presiden kita ya, presiden kita di negara kita gitu. Iya. Atau kalau di apa ya, iya di tempat di mana kita berada. Kalau organisasi kita ya Advent itu pun nggak ada raja gitu. Ketua General Conference itu bukan seorang raja, tapi dia hanya perwakilan ya, ketua dari perwakilan-perwakilan. Dan bukan dia yang menentukan, tetapi konferensi yang menentukan. Jadi teman-teman, ini sebenarnya untuk gereja kita clear ya, untuk gereja kita clear. Nah, cuma pertanyaan tadi adalah gimana kalau ada yang memisahkan diri dengan alasan, oh kita kepemimpinan kita sebenarnya menurut saya ya, di dalam kepemimpinan yang kalau mereka keluar dengan sifat yang sama, itu pun sama menurut saya. Hasilnya tetap sama. Ya. Kalau itu bukan dibangun di atas kebenaran Tuhan, selalu yang terjadi adalah tangan besi. Jadi satu pemerintahan yang bukan dari kebenaran Tuhan, hasilnya pasti tangan besi. Teman-teman mau silakan pelajari sendiri dimanapun ini. Jadi teman-teman, saya tidak berbicara secara khusus ya untuk organisasi atau apapun sebenarnya ya, sebenarnya apapun ini bisa diaplikasikan kepada berbagai bidang ya. Nah, sifatnya sama teman-teman. Dari satu pemerintahan yang bukan kebenaran Tuhan selalu sama, hasilnya adalah tangan besi. Nah, kenapa tangan besi ini bermasalah? Karena dia salah menggambarkan tentang siapa Tuhan atau pemerintahan dari Tuhan. Dan ini sama saja dengan penyembahan berhala, teman-teman. Atau mengajak orang untuk menyembah berhala. Ya. Dan ini ya sesuatu yang tidak nyaman. Tapi prinsipnya, teman-teman, prinsipnya sama seperti Daniel dan kawan-kawan. Kalau kita berada dalam satu tempat di dunia ini, prinsipnya sama. Sejauh sistem itu tidak mengganggu penyembahan kita kepada Tuhan, ya, hak asasi kita untuk menyembah Tuhan atau melayani Tuhan, saya pikir itu sah-sah saja gitu. Tetapi ketika sistem itu telah mengganggu ya, atau telah membatasi kita, atau telah menghilangkan, apalagi menghilangkan ya, hak asasi kita untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, ini menurut saya teman-teman perlu pikirkan kembali gitu, ya, karena Tuhan kita yang sesungguhnya itu siapa gitu, ya. Mungkin itu aja. Terima kasih, Brother Onang. Oke, Bing. Terima kasih banyak. Masih ada lagi yang mau tambahkan? Kalau tidak, berarti sudah sangat jelas ya pembahasan kita. Jadi sangat luar biasa ya pelajaran kita hari ini. Oke, Bro Esro, mungkin tambahan? Oh, tidak. Oke. Mungkin tinggal
slide ini atau Oke, Bro. ya silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya cukup tertarik dengan pembicaraan mengenai apa yang disampaikan oleh Bro Ebing dan Pastor Jackie. Ya. Saya juga ikut merenung. Saya berpikir bahwa pada waktu bangsa Israel masih di padang gurun, mereka belum dipimpin oleh, belum ada raja memang. Yang waktu pimpin mereka itu Tuhan langsung. Iya, Ya, betul. ini saya pikir sekarang kita juga demikian. Kita sekarang kan nggak ada raja memang. Sekarang yang pimpin kita adalah Tuhan memang. Iya. Dan di dalam perjalanan itu justru bangsa Israel mengadopsi cara-cara daripada bangsa-bangsa lain kan. Iya. Padahal dalam kesempatan Tuhan berikan kepada mereka, ya nanti setelah mereka ada raja, ya baru mungkin kesannya beda. Tapi sekarang pembicaranya yang saya mau fokuskan adalah apa yang bicarakan oleh Bro Ebing dan Pastor Jackie adalah kita sekarang ini memang seperti bangsa Israel memang. Kita sekarang nih Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk menginjili kota. Tapi kesempatan itu bukan baru sekarang kan, sudah dari dulu. Sudah dari dulu, bahkan akhir ini semakin terlihat. Kita bukan menginjil lagi, tapi kita sudah mulai berkompromi dengan kehidupan dunia. Dan itu bukan rahasia lagi di jemaat kita bahkan. Nah, jadi saudara, kalau hal ini terjadi, Tuhan sudah kasih umumkan juga. Kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana? Apakah kita akan tetap berada di situ, atau Tuhan mengizinkan kita untuk memisahkan diri dari sana, untuk supaya kita semakin tidak terpengaruh lagi dengan itu? Itu pertanyaan, ini pemikiran kita juga. Pertanyaan bagi kita dan pemikiran bagi kita sebenarnya. Apakah itu posisi kita sekarang kita sudah tahu, karena sejarah Tuhan katakan apa yang terjadi kepada bangsa itu akan terjadi kepada kita juga sekarang ini. Jadi apakah kita akan terus berada di tempat yang sama, berasa kita harus nggak boleh memisahkan diri, memang betul nggak sama memisahkan diri. Tapi bagaimana apakah kita tidak akan terpengaruh dengan hal itu? Karena sejarah terjadi kepada bangsa Israel akan terjadi kepada kita juga sebagai umat Tuhan. Dan itu kita lihat sendiri kenyataannya sekarang. Nah, mohon pendapatnya dari teman-teman atau ada lagi mau menambahkan ini, silakan. Oke, silakan teman-teman yang mau tambahkan, silakan. Pertanyaan dari Bro Erson. Jadi saya secara pribadi ya, bangsa Israel dipanggil keluar untuk menjadi misioneri, tapi yang Tuhan lihat adalah pribadi-pribadi ya yang diangkat, contohnya Yosua. Jadi tadi kita sudah bahas walaupun sudah terjadi di mana itu ya, di sini. Akan tapi dengan kasih karunia Allah selalu ada segelintir orang yang setia, bahkan pada masa kemurtatan yang paling parah sekalipun. Jadi kita lah yang dipanggil ya secara pribadi untuk menjadi terang dunia, yang memberitakan pekabaran kasih Allah kepada dunia. Halo. Oke, gimana? Nah, Ibing, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Brother Esrom, untuk tanggapannya ya. Mungkin yang harim dan penginjilan kota itu nggak boleh, teman-teman. Jangan bilang, oh ini dan dua-dua kehendak Tuhan, ya. Jadi kita nggak bisa pertentangkan. Cuma bagaimana itu dijalankan, ya mungkin itu yang harus dipelajari ya, teman-teman. Dan kita rasa perlu pembelajaran yang lebih saksama lagi mengenai hal itu. Poinnya, country living dan penginjilan kota itu nggak boleh dipertentangkan. Dua-dua adalah kehendak Tuhan, dua-dua harus dilaksanakan. Cuma bagaimana kita melaksanakan hal itu, ya harus ditanya, ya harus ditanya kepada Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri dan pilihan-pilihan kita sendiri kepada Tuhan. Jangan bergantung hanya kepada seseorang ya, karena Alkitab dan Roh Nubuat itu terbuka ya di depan kita semua, nggak ada batasan lagi. Versi Alkitab bahasa asli dan versi-versi lainnya terbuka.
roh nubuat ya, roh nubuat juga. Kalau teman-teman akses online, ya, di dalam bahasa kita itu kita bisa buka seluruh buku roh nubuat. Jadi tidak ada batasan lagi sebenarnya untuk mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita menjalankan semuanya itu, ya? Cobalah bertanya kepada Tuhan. Tapi pendapat saya adalah bagaimana kita bisa eksis, ya, menginjil di kota, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin itu di pedesaan. Seperti Henok, ya, menjangkau kota dari luar kota. Dan untuk tinggal di pedesaan bagi mereka yang dari kota, itu pun harus dipersiapkan, teman-teman. Ya, karena prinsip country living itu bukan pelarian, bukan pengasingan, bukan persembunyian. Ya, kalau pengasingan atau pelarian itu nanti di akhir sesudah pintu kasihan. Karena ada banyak ya yang country living sekarang mengidentikan country living itu dengan pengasingan, persembunyian, pelarian. Padahal country living itu adalah program kesejahteraan Tuhan untuk umat Tuhan di akhir zaman. Dan kalau itu, ya, menurut saya, country living itu pindah tempat tinggal dan pindah pekerjaan. Dan itu harus dipersiapkan kalau kita dari kota, ya. Itu harus dipelajari, dipersiapkan. Sama seperti misalnya, Brother Onang dipanggil tiba-tiba jadi CEO-nya Apple misalnya, atau Tesla, bro. Kira-kira gimana perasaannya? Tapi kalau gagal, misalnya, ini Elon Musk bilang, tapi kalau gagal, kamu dimakan buaya ya. Kan itu kesempatan yang besar, tapi itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Ya, itu harus dipelajari kalau memang misalnya kesempatannya setahun ya, Brother Onang. Oh, itu harus dipelajari. Kalau tiba-tiba ya Brother Onang jadi CEO-nya Tesla, wah itu memang kesempatan besar tapi stresnya luar biasa kalau ancamannya dimakan buaya kalau gagal gitu. Jadi teman-teman, kita yang dari kota mau ke desa itu pun harus dipersiapkan. Tidak bisa serta-merta seperti pelarian ya. Oh, sudah nggak ada jalan lain selain itu gitu. Ya kita harus pelajari apa yang kita mau buat di sana, bagaimana caranya, bagaimana cara yang terbaik untuk tinggal di sana. Ya itu harus dipelajari seperti bagaimana kita mau kerja di kota atau mau tinggal di kota. Mungkin seperti itu ya. Nah, ketika kita menjalani dengan benar, ya hasil-hasilnya seharusnya seperti Musa selesai ya di padang gurun, menjadi pemimpin bangsa Israel, seperti Elia, seperti Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, yang semuanya dibentuk di pedesaan semua. Jadi suksesnya mereka dibentuk di pedesaan, mereka bisa sukses melayani Tuhan di perkotaan. Oke, mungkin itu aja, bro. Terima kasih. Iya, makasih Bro Ebing. Bagaimana Saudara Estron? Ya, terima kasih. Sebenarnya masih ada pemikiran-pemikiran, tapi akan mungkin panjang pembicaraan kita. Tidak apa-apa, kita sampai sini pembahasannya, kita sudah mau lanjut. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan boleh disampaikan. Setelah ini kita akan menutup. Kalau ada tambahan-tambahan, tidak apa-apa disampaikan. Mungkin teman-teman yang lain yang masih menambah, saya berikan kesempatan. Saya mendengar dulu. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, kita sudah pelajari ya tujuan bangsa Israel, bagaimana mereka dikeluarkan dari Mesir untuk menjadi misioneri, dan juga Yesus juga ya dipanggil dari Mesir, Musa panggil dari Mesir, dan kita juga sebagai umat-umat Allah yang harus terpisah dari dunia untuk menjadi juru-juru kabar Allah. Jadi tujuan utama adalah pribadi-pribadi kita bagaimana bisa menjadi seorang pribadi yang berguna untuk pekerjaan Allah. Ya, kita sebagai bejana yang Tuhan pakai untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi seperti Musa katakan, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memimpin, saya tidak mau keluar dari sini. Musa seorang panglima yang besar, tapi dia bilang, kalau bukan Tuhan, jadi itu sebenarnya tujuan utama kita sebagai misioner ya. Jadi itu yang harus kita fokuskan. Kalau kita fokus ke kepemimpinan, organisasi atau apa segala macam, kita nggak akan bisa untuk bergerak menjadi alat Tuhan. Kita hanya fokus dengan pertentangan dan segala macam urusan-urusan yang ada di dunia,
sehingga tujuan untuk mempelajari kebenaran Tuhan itu akan terganggu, dan tujuan yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai alat Tuhan yang akan Tuhan pakai akan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tujuan Bible study kita, saudara-saudara, adalah mempersiapkan diri kita. Jadi kita ini bukan cuma belajar, tapi kita mendapat pengetahuan kebenaran agar kita bisa menyampaikan kebenaran ini juga kepada orang lain. Jadi sebelum Bible study ini, saya juga sudah share ke grup-grup yang lain agar banyak orang yang tahu ini kebenaran ini. Tapi banyak yang menolak. Puji Tuhan, yang ada di tempat ini kita dipakai Tuhan untuk belajar ini kebenaran, di mana dari kebenaran pelajaran ini adalah bahwa Tuhan ingin menggunakan kita sebagai alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang indah ini, pembenaran oleh iman, untuk diketahui oleh semua orang, baik dalam gereja kita maupun orang-orang yang belum benar kebenaran Tuhan. Jadi mungkin itu saja karena ya, silakan Bing. Tambah sedikit. Ya, silakan. Oke, jadi teman-teman, ini agak membelok sedikit ya dari pembicaraan kita. Ini sehubungan menjalankan control living sebagai satu pelarian, dan sama sekali tidak dipersiapkan karena mereka pikir sudah tidak ada jalan lain. Ya. Dan ketika itu dijalankan kemudian gagal, ya, kecewa dan lain-lain, wah, itu tuh control living. Jadi control living seolah-olah menjadi sesuatu yang buruk gitu, sesuatu yang memang hidup yang sesat lah dan gagal, dan karena memang orang-orang yang banyak yang memasukinya sama sekali kita lihat ya tidak persiapan. Ketika tidak siap dan menjalaninya gagal, wah ini control living belum waktunya nih, ya. Bukan rencana Tuhan, dan lain sebagainya, alasan-alasannya. Padahal yang saya pelajari adalah itu sama sekali tidak dipersiapkan gitu. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang lawyer yang bagus ya di kota? Ya saudara harus belajar jadi pengacara, ambil sertifikatnya gitu. Saudara menjadi dokter di perkotaan, ya itu harus belajar. Sekolahnya ada berapa, 6 tahun atau 4 tahun. Dan seterusnya. Semua profesi pelayanan, ya pekerjaan yang akan dilakukan itu harus dipersiapkan. Nah kita yang di perkotaan mau jadi petani, jangan serta-merta tiba di pedesaan langsung jadi petani itu. Ini pemikiran yang konyol namanya. Ya, kita tidak persiapan sama sekali. Tiba-tiba kita membayangkan kita jadi petani sukses. Waduh, ini konyol namanya. Ya, itu sama saja kayak tadi saya bilang, Brother Onang ya, profesi sebagai guru, tiba-tiba dipanggil Elon Musk jadi CEO-nya Tesla. Oh, bangga, tapi stresnya minta ampun tuh. Kenapa? Karena perangkat ilmu ya yang akan dijalankan itu tidak ada gitu. Jadi teman-teman, kita yang dari kota mau pindah ke desa, ya itu harus dipersiapkan, dipelajari sebaik mungkin. Jangan saudara-saudara membayangkan ketika pindah di desa saudara langsung jadi petani sukses. Waduh, ini konyol namanya. Jadi ada yang fokus ke petaninya ya, Bing. Iya. Apakah saya misalnya pergi ke kota langsung jadi seorang dokter yang sukses? Oh enggak, saudara, saya harus belajar. Saya harus misalnya mau jadi pengacara, harus jadi pengacara gitu. Saya juga mau jadi pendeta, saya harus sekolah pendeta 4 tahun gitu. Jadi semuanya dipersiapkan. Jadi begitu juga teman-teman ketika kita mau pindah ke pedesaan, harus dipelajari. Ellen White tulis sehubungan dengan jangan tergesa-gesa. Ada 2 hal pertimbangannya. Tempatnya di mana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak tahu di mana dan apa yang harus kita lakukan, ya kita namanya tergesa-gesa berapa tahun ke depan pun, berapa ribu tahun ke depan pun, ya kita sama saja namanya tergesa-gesa. Tapi teman-teman, saat ini pun kalau kita telah siap, ya tahu di mana, kapan, itu kita telah siap, ya.
Kita tahu mau ngapain gitu. Apa yang kita mau lakukan ketika kita di desa. Kita telah siap dengan keterampilan dan pengetahuan. Wah, kapanpun kita siap Iya. namanya. Tapi kalau kita nggak punya, kapanpun kita namanya Iya. tergesa-gesa. Iya. Oke, mungkin Terima itu kasih, aja. Bing. Jadi memang perlu tuntunan Tuhan. Ya, ada lagi? Sis Joy mau Selamat tambahkan? Ya, Ya. boleh tambahkan sedikit yang tadi Brother Esrom Ya, tanya. silakan. Jadi pertanyaan kan misalnya, let's say contoh lah ya, kita di satu gereja. Terus kemudian kita lihat di gereja itu malah membuat kita seperti gimana gitu. Sebenarnya kok gereja seperti gini gitu loh. Malah kita membuat kita jadi down gitu. Apa kita keluar dari situ atau gimana. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa tambahkan. Menjadi misionari dimanapun kita pergi, entah di dunia ataupun di gereja gitu ya. Nah sekarang Iya. bagaimana gereja itu menjadi kuat? Kalau kita lihat dalam tubuh manusia, kalau sel itu sehat, tubuh kita itu juga sehat. Nah kalau dalam gereja kita lihat yang membuat gereja itu kuat adalah rumah tangga atau keluarga itu sendiri. Keluarga itu adalah bagian terkecil dari gereja. Jadi Iya. sebelum misalnya di dalam gereja itu kita lihat gereja itu misalnya apalah ya nggak bagus lah seperti itu. Jadi kita kan sebagai misioneri ya, sebagaimana saya menjadi misioneri ya, pertama-tama kita bentuk kita punya keluarga itu sendiri dulu gitu. Kita punya keluarga, kita punya suami, istri, anak-anak gitu. Jadi di gereja kita pun pergi, orang bisa melihat gitu ya, wah ini rumah tangga mereka seperti ini gitu loh. Jadi dalam gereja itu kita bisa saja Joy hilang. sendiri kita bisa saja jadi seperti Daniel di tengah kepada dengar. Halo? Iya, sudah. Udah bisa dengar ya? Ya. Bisa di tempat di mana itu sekarang Tuhan yang apa ya, intinya Tuhan yang decide gitu. Saya mau kemana Tuhan yang tentukan. Karena kita sudah tahu kita punya relationship dengan Tuhan. Tuhan mau tunjuk saya mau di mana, kita akan tahu gitu. Tapi yang penting saya punya hidup, saya punya motif adalah saya mau jadi misionari, mau dimanapun saya berada gitu. Kalau saya mau jadi misionari, saya harus mempersiapkan lima, akan ada yang menolak. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan kita punya mental, kenapa kita kecewa? Karena kita ke gereja maunya saya yang disuapin, saya harus gereja yang menyuapin saya, gereja yang dari gereja itu bukan apa yang saya harus berikan untuk gereja gitu. Kita punya mental kebanyakan gitu. Kalau saya nggak dapat sesuatu yang baik dari gereja, saya nggak mau di gereja sini seperti itu. Padahal Tuhan bisa saja taruh kita di situ untuk jadi misionaris di situ karena ada jiwa-jiwa di situ yang membutuhkan kehadiran kita di situ gitu. Kalau saya punya mental, saya mau melayani Tuhan di gereja situ. Saya menjadi misionaris di gereja situ. Saya tahu Tuhan taruh saya di situ karena ada yang membutuhkan Tuhan. Itu akan beda kita punya sikap gitu. Tapi kalau saya punya pemikiran, apa yang saya harus dapatkan dari gereja? Di gereja ini nggak provide kita kebutuhan rohani yang bagus, di gereja ini begini. Kalau fokusnya kita punya pikiran selalu akan, udahlah saya nggak dapat yang itu, saya keluar lah atau berbentuk organisasi sendiri atau bentuk kelompok sendiri atau seperti begitu gitu loh. Tapi kalau kita punya mental bahwa saya ditempatkan di sini, Tuhan kirim saya sebagai misionaris, saya akan berikan sebaik yang saya bisa berikan untuk gereja,
kalau saya lihat mungkin tidak ada perubahan atau bagaimana, memberikan semuanya ini, mungkin ada tempat yang lain yang lebih membutuhkan saya, kita akan tahu Tuhan akan berikan evidence, akan bukti demi bukti bahwa oke, kamu saya akan pindahkan di tempat ini. Oke, kamu ke gereja di sini. Tapi dimanapun saya pergi, itu mentalnya misioneri seperti itu. Apa yang saya mau berikan kepada gereja, bukan apa yang gereja harus berikan untuk saya. Apalagi kita semua teman-teman sedang mempelajari pekabaran ini, banyak sekali pekabaran-pekabaran di buku yang kita sudah pelajari, yang kita bisa share ke orang lain, yang orang lain atau orang-orang di dunia nggak tahu gitu kan. Pekabaran 1888 mungkin mereka nggak tahu, karena memang pekabaran ini tidak populer dan malah ditentang sama pemimpin-pemimpin yang lain atau I don't know. Tetapi disitulah kesempatan saya untuk bisa bersaksi seperti itu. Jadi apa yang saya pikirkan, apa mentalitas saya itu apa, itu yang bisa menentukan apa yang saya akan lakukan di gereja itu gitu. Mungkin itu Nangga punya tambahan. Thank you. Iya, terima kasih, benar sekali ya. Jadi kita harus bertanya pada Tuhan, Tuhan gunakan, pakailah aku untuk di mana saja saya pergi dan berada. Jadi jangan kita lihat pertentangan di sini, kita langsung down, kita keluar, padahal kita yang menjadi juru kabar. Dan waktu saya pertama kali belajar pelajaran ini, saya pikir pelajaran apa yang akan saya dapat dari kebenaran iman. Setelah mempelajari everlasting covenant dan lain-lain, wah banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, pelajaran tentang iman dan lain-lain yang bisa kita pakai untuk menjadi terang untuk orang lain, untuk dibawakan, disampaikan ke orang lain dengan pelajaran-pelajaran ini. Oke, mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup. Pastor Jackie boleh pimpin kita dalam doa. Atau Ebing boleh pimpin dalam doa, Ebing.